Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita sobat-sobat Dhamma dimanapun berada. Sudah lama sekali ya sejak video vlog yang terakhir, yang ketiga. Kita sudah lama tidak jumpa. Ada satu dan lain hal yang memang mengakibatkan saya tidak bisa berbagi ilmu, berbagi informasi dengan teman-teman semua. Mohon maaf untuk itu semua. Dan alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan yang insya Allah lebih baik, lebih bahagia, dan semoga segala kesusahan, ujian, musibah yang kita hadapi dapat dipermudah oleh Allah, diringankan oleh Allah SWT, dan kita diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan untuk menjalani semua itu. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di tahun ini. Alhamdulillah hari ini kita masuk di hari pertama ya puasa di bulan Ramadan pada tahun 2025 ini. Yang tadi malam jujur di sini sedikit saya pribadi menunggu-nunggu keputusan sidang isbat dari Kementerian Agama yang ternyata agak molor dan pelaksananya udah sampai jam setengah 8 ya, belum diumumkan, dan ya terpaksa sholat tarawihnya kemarin tadi malam agak mundur. Tapi alhamdulillah bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah di hari pertama bulan Ramadan ini. Dan semoga teman-teman Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita, sehingga dapat menghapus segala dosa-dosa kita dan kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam segi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, untuk kali ini kita akan ngobrol, diskusi terkait puasa ya, karena ini pas masuk di bulan puasa dan alangkah baiknya kita berbagi ilmu, berbagi pengetahuan terkait puasa. Jadi teman-teman, kita sudah tahu ya, puasa memang ini kewajiban kita sebagai umat muslim ya, sudah diwajibkan oleh Allah di Al-Quran ya. Jadi kita diwajibkan berpuasa oleh Allah seperti ya umat-umat terdahulu yang juga puasa juga, agar tujuannya kita menjadi hamba yang bertakwa, yang lebih bertakwa kepada Allah. Dan dalam menghadapi bulan puasa ini kita juga harusnya diwajibkan untuk bahagia ya teman-teman. Untuk menyambut bulan puasa ini kita harus bahagia, karena ada hadis yang barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan gitu ya, bahwa Allah akan menjaga atau mengharamkan jasad kita ini dari api neraka gitu. Jadi kita harus bahagia, harus gembira, harus senang. Kita masih berikan waktu, berikan umur, kesempatan kita dapat berjumpa lagi dengan bulan Ramadan tahun ini. Selain itu, kita dalam berpuasa ini juga jangan asal ini kewajiban gitu ya, ini ikut-ikutan gitu. Tapi kita juga harus melaksanakan ini dengan iman dan mengharap ridho Allah gitu. Juga ada hadisnya ya teman-teman ya, bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini berlandaskan dengan iman dan mengharapkan ridho Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah gitu ya. Dosa yang sekarang maupun dosa yang sudah lampau gitu. Makanya kita harus niatkan dari awal ya, kita melaksanakan ibadah puasa ini ya karena iman kita pada Allah, karena kita hanya mengharap ridhonya Allah. Dan kita harus mencoba di bulan Ramadan tahun ini tuh menjadi puasa kita itu menjadi yang terbaik gitu, minimal yang lebih baik lah daripada puasa kita di tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah maksudnya apa? Jadi kita harus paham hakikat puasa itu seperti apa gitu. Puasa yang baik, yang
sempurna gitu ya, itu yang seperti apa. Jadi tidak hanya kita puasa itu tidak makan, tidak minum gitu aja ya. Nah, tapi kita ada beberapa hal yang memang harus kita ketahui dan kita lakukan agar puasa kita ini benar-benar puasa yang berkualitas, yang benar-benar yang diharapkan oleh Allah gitu ya. Nah, hakikat puasa sendiri itu sebenarnya ada dua teman-teman ya. Jadi puasa itu dibagi menjadi dua, ada puasa batiniyah gitu ya, dan puasa lahiriah atau ruhaniyah gitu. Nah, puasa batiniyah itu sebelum itu puasa sendiri itu pengertiannya itu kalau dari bahasa Arab katanya shaum gitu ya, syam. Nah, itu kalau di bahasa Indonesia kita atau bahasa Jawa kita ya artinya menahan. Kalau bahasa Jawanya ngempet gitu ya. Ngempet, menahan apa? Menahan ya diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, bahkan dari segala sesuatu yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Itu intinya puasa itu menahan, ngempet bahasa Jawa nih, itu ya. Ya puasa ada dua teman-teman ya. Hakikat puasa ada dua, yaitu puasa lahiriah. Tadi kebalik teman-teman ya, lahiriah dan puasa batiniyah. Nah, batiniyah ini ya puasa ruhaniyah kita, roh kita. Nah, selama ini banyak dari kita yang mungkin kita lebih banyak melaksanakan puasa yang lahiriah saja, yang terlihat gitu. Jadi kita selama ini puasa atau menahan sesuatu itu yang terlihat saja gitu. Nah, yang puasa lahiriah ini seperti apa? Jadi kita puasa ini hanya menahan atau ngempet tadi ya bahasa Jawa. Kita hanya menahan hal-hal yang membatalkan puasa yang terlihat jelas, secara lahirnya itu terlihat. Nah, itu ada 3 itu teman-teman. Itu makan ya, kita nggak boleh makan, minum, dan berhubungan suami istri di siang hari. Nah, 3 itu aja teman-teman puasa lahiriah. Nah, dan kebanyakan ya kita nggak harus jujur ya dengan diri kita sendiri. Kita harus mengakui selama ini ya mungkin kita lebih dominan ke puasa lahiriah itu. Kita hanya puasa ya sekedar menahan lapar, menahan haus gitu ya, dan menahan syahwat kita nggak berhubungan suami istri di siang hari gitu aja. Untuk yang udah beristri atau bersuami gitu. Nah, itu salah atau tidak ya betul-betul saja, nggak apa-apa gitu ya. Cuma ya kita dapatnya hanya dapat lapar, dapat haus gitu ya, dapat apa tadi ya, itu dapat perasaan kita menahan nggak bisa berhubungan suami istri gitu ya di siang hari. Nah, tapi untuk pahalanya sendiri ya pasti itu tidak maksimal gitu ya teman-teman, dibanding satu lagi yang puasa batiniyah atau puasa ruhaniyah. Nah, ini selain ini tingkatan yang lebih tinggi, lebih bagus. Selain tadi kita hanya menahan dari makan, minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari gitu ya. Tapi ini ditambah dengan kita menahan segala sesuatu yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Ini kalau saya gampangnya menyebut ini yang batalkan puasa secara tidak terlihat gitu. Saya membahasakannya seperti itu. Di puasa batinnya ini puasa kita menahan segala sesuatu yang tidak terlihat. Nah, itu apa aja? Yang pertama mata. Nah, ini penglihatan itu kan nggak terlihat teman-teman ya. Ya kita cuma bisa merasakan bisa melihat, tapi ya bentuk wujud penglihatan nggak kelihatan. Pertama penglihatan mata. Nah, ini kita harus juga dalam bulan Ramadan ini, dalam puasa ini ya kita harus menahan mata kita, menahan penglihatan kita. Ya mungkin biasanya kita di luar bulan Ramadan kita lebih banyak nonton TikTok, nonton YouTube yang kurang bermanfaat, ataupun nonton tontonan yang kurang bermanfaat gitu ya. Nah, bahkan mohon maaf mungkin mengarah ke hal-hal yang negatif gitu. Nah, di bulan Ramadan ini, bulan puasa ini ya
kita harus tahan itu, bahkan harus kita rubah gitu ya. Minimal kita tahan dalam arti kita stop gitu ya, kita break dulu lah gitu ya, kita pause dulu, kita kurangi, kita stop nonton-nonton hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan yang mengarah ke negatif. Atau yang paling bagus ya kita ubah gitu ya, kita ubah, kita ganti yang biasanya kita nonton hal-hal yang kurang bermanfaat atau yang negatif gitu, tapi kita rubah. Di bulan puasa ini kita lebih banyak nonton video-video ceramah, video-video motivasi, video-video orang ngaji gitu ya, atau kita nonton hal-hal yang bagus, kita nonton Al-Quran gitu ya, Al-Quran kita tonton, kita lihat gitu ya, ataupun hal-hal yang positif lainnya. Itu dari penglihatan mata kita. Nah, yang kedua, telinga kita. Nah, ini juga fungsi telinga untuk mendengar. Nah, mendengar ini juga salah satu wujud tadi puasa batiniyah, puasa rohaniah gitu. Tidak terlihat ya teman-teman. Jadi selama ini mungkin kita sering mendengar hal-hal yang kurang baik gitu ya, entah dari kita sering dengerin musik yang kurang bermanfaat, atau bahkan kita sering kumpul sama teman-teman, terus teman-teman ada yang gibah, kita ikut dengerin, meskipun kita gak ikut tapi kita ikut dengerin, itu sama aja teman-teman. Nah, itu di bulan puasa ini kita stop ya, kita ganti dengan mendengarkan hal-hal yang lebih baik, lebih bermanfaat, mendengarkan ceramah, mendengarkan murat Al-Quran gitu ya, mendengarkan sholawat dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan itu, minimal kita stop, berhenti gitu ya. Nah, selanjutnya mulut. Nah, mulut sama mulut mengucap perkataan kita itu nggak terlihat tapi bisa dirasakan, bisa didengar gitu ya. Nah, ini juga harus kita tahan teman-teman, yang selama ini ya, kita sering gibah, ngomongin orang, ngomongin keburukan orang gitu ya. Kita kalau kumpul sama temen itu nggak cukup 1-2 orang yang kita kupas gitu ya, kita menjadi jadi saksi hidupnya gitu, seakan-akan kita tahu semua kehidupannya gitu, kita ulik sampai ke akar-akarnya gitu. Yang di bulan Ramadan ini kita stop itulah, jangan kayak gitu, jangan kita obrolin gibah orang, apalagi ngomongin kejelekan orang gitu ya. Ya, kita harus berkaca sendiri bahwa kita juga punya banyak kejelekan, banyak kekurangan gitu. Nah, di bulan Ramadan ini ucapan kita, perkataan kita harus kita jaga, kita tahan dari perkataan yang negatif ya, minimal kita stop. Lebih baiknya ya kita kita ganti dengan perkataan, ucapan yang lebih baik. Contohnya kita ngaji, kita baca Al-Quran gitu ya, kita berzikir ya, karena keutamaan Al-Quran, zikir di bulan puasa ini luar biasa teman-teman ya. Nanti di video berikutnya kita akan bahas itu. Nah, itu yang mulut teman-teman ya. Tadi udah mata, telinga, pendengaran, sama ucapan, perkataan. Lalu yang masih diputar kepala, di dalam otak kita, pikiran. Nah, ini pikiran juga nggak terlihat gitu ya. Nah, ini yang paling bahaya teman-teman. Salah satu yang paling bahaya itu pikiran. Nah, selama ini kita sering, terutama saat kita sendirian gitu melamun, pikiran kita kadang nggak jelas tuh. Bahkan mohon maaf, pikiran kita kemana-mana, bahkan jorok lah, negatif gitu. Nah, di bulan puasa ini ya harus dilatih, kita harus belajar sedikit-sedikit, perlahan-lahan kita latih pikiran kita setting lah ya. Kita harus bisa mengendalikan pikiran kita, jangan sampai bulan puasa ini kita terjerumus dengan pikiran kita, terbawa, kita mengikuti pikiran kita harus bisa mengaturnya, harus memikirkan hal-hal yang lebih positif gitu. Yang terakhir teman-teman, perasaan hati kita teman-teman. Jadi ini salah satu dari 2 yang paling berbahaya menurut saya. Tadi pertama pikiran, lalu hati kita. Ini benar-benar nggak terlihat dan kadang nggak sengaja gitu ya.
terpikirkan, terasakan gitu. Hati kita fungsinya untuk merasakan, untuk merasa gitu. Nah, ini yang kadang tanpa kita sadari kita itu sudah melakukan maksiat, kita sudah melakukan hal-hal negatif dengan perasaan kita, dengan hati kita. Contoh, ya kita merasa yang lebih baik daripada orang lain, itu udah jelas salah teman-teman ya. Kita gak boleh merasa lebih tinggi, lebih baik. Kita merasa lebih banyak ilmu, kita merasa lebih alim. Nah itu ujian paling berat. Kadang orang-orang yang alhamdulillah sudah diberikan ilmu yang lebih gitu ya sama Allah, tanpa disadari dia merasa lebih alim lah, lebih pintar. Nah, itu penyakit juga teman-teman ya. Nah, di bulan puasa ini kita harus tahan itu, harus kita atur perasaan kita, jangan sampai itu muncul mungkin pasti akan suatu saat, satu waktu tertentu pasti akan muncul, tapi harus kita kontrol, kita harus bisa kendalikan. Intinya baik pikiran maupun perasaan kita harus kita yang mengontrol teman-teman ya. Jangan sampai kita yang dikontrol sama pikiran dan perasaan kita harus bisa mengontrol. Nah itu beberapa jenis hal yang harus kita tahan atau kita puasakan gitu ya, atau kita istilahnya puasa batiniyah, puasa ruhaniyah kita gitu. Jadi harapannya itu teman-teman ya, ini harapan saya pribadi juga, dan insya Allah harapan saya untuk semua teman-teman juga, bahwa puasa kita itu menjadi puasa yang lebih baik lah, lebih berkualitas. Kita tidak hanya puasa yang hanya puasa lahiriah saja, kita hanya menahan makan, haus, menahan syahwat berhubungan badan kita dengan suami istri gitu ya, tapi kita juga bisa memuasakan batin kita, roh kita gitu. Minimal dari penglihatan kita, pendengaran kita, ucapan kita, pikiran kita, perasaan kita. Oke teman-teman ya, mungkin untuk yang pertama di bulan Ramadan ini kita bahas terkait tadi hakikat puasa. Dan semoga saya berdoa untuk pribadi dan teman-teman semua, semoga puasa kita berjalan dengan lancar, jadi puasa yang terbaik selama hidup kita, dan semoga kita diampuni seluruh dosa-dosa kita, dan kita semoga diberikan umur panjang dapat menyelesaikan 1 bulan penuh puasa pada tahun ini. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keimanan oleh Allah SWT dapat kita bertemu lagi. Baik teman-teman ya, kita akhiri dulu. Terima kasih sudah menonton, yang subscribe dan like terima kasih, dan doa yang terbaik selalu buat teman-teman, dan jangan selalu kami berpesan tetap semangat, jangan lupa selalu bersyukur dan berbahagia agar hidup kita semakin menjadi lebih yang baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.